Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, masa pandemi ini mengubah banyak kebiasaan manusia, bukan? Salah satunya adalah mengenal sesuatu atau seseorang. Dulu kita mengenal sebuah produk mesti melihat secara langsung ke tokonya, sehingga kita bisa yakin bahwa produk itu adalah sesuatu produk yang baik dan berkualitas. Namun sekarang hanya lewat aplikasi kita bisa mengenali sebuah produk. Sebelum pandemi kita juga melihat orang lewat bersalaman, bertatap muka, bahkan bertemu secara langsung. Tetapi sekarang secara online kita juga bisa mengenal seseorang. Nah saudara, mengenal itu sebenarnya tidak hanya mengetahui secara sekilas kemudian terlewatkan. Mengenal berarti memahami sepenuhnya seseorang yang kita kenal. Pengenalan seperti inilah yang terjadi pada orang-orang di Genesaret terhadap Yesus pada waktu itu. Mereka bukan hanya tahu sekilas tentang Yesus, tapi mereka sungguh mengenal Yesus. Hal itu terbukti ketika Yesus dan murid-muridnya mendarat dan berlabuh di Danau Genesaret. Ketika Yesus keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus dan berlari-lari menjumpai Yesus. Saudara, kata mengenal di dalam ayat 54 di dalam terjemahan bahasa Indonesia nampaknya biasa saja. Namun kata mengenal itu di dalam terjemahan yang lain menggunakan recognize. Recognize itu berarti mengenal yang bukan hanya tahu tetapi memahami dan juga mengakui. Di dalam perjanjian baru, kata mengenal itu sering menunjukkan adanya hubungan antara orang yang mengenal dan juga orang yang dikenal. Di dalam hal ini, apa yang dikenal oleh orang-orang Genesaret, yang dikenal adalah Yesus, itu bernilai dan penting bagi orang-orang yang mengenal, yaitu orang banyak, sehingga itu membangun sebuah hubungan. Saudara, hal ini tentu saja tidak terjadi begitu saja, kan? Namun ada hubungan dengan apa yang Yesus lakukan sebelumnya. Bisa jadi orang-orang Genesaret itu adalah orang-orang yang sama yang bersama dengan Yesus ketika Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang dicatat di dalam ayat yang sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Danau Genesaret dan baru keluar dari perahu, orang-orang itu langsung berlari-lari menjumpai Yesus. Mereka mengenali Yesus pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Danau Genesaret, baru keluar dari perahu, mereka segera berjumpa dengan Yesus. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengenal Yesus tidak sedikit pun meragukan keberadaan Yesus. Mereka bahkan meyakini dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang sanggup menolong mereka. Dan di dalam bagian teks ini menolong mereka di dalam hal menyembuhkan. Apa bukti dari keyakinan itu? Ayat 56 dikatakan, dan semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Saudara, kata menjadi sembuh atau menyembuhkan ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dengan kesungguhan, dengan sebuah dedikasi secara terus-menerus. Artinya hal itu tidak hanya berhenti pada masa lampau, pada masa itu saja, tetapi juga Yesus lakukan sampai dengan waktu yang akan datang, bahkan juga sampai saat ini. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Peristiwa di Danau Genesaret memang peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun
Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa peristiwa ini tidak berhenti pada masa lalu. Ini berlaku terus-menerus bahkan sampai dengan saat ini, termasuk bagi Anda dan juga saya. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, mengenal itu berarti bukan hanya di mulut saja, tetapi mengenal itu berarti kita mengakui Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita tidak sedikit pun meragukan bahwa Yesus itu sanggup menolong dan menyembuhkan kita dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit apapun juga yang kita alami. Baik penyakit fisik, penyakit psikis, bahkan penyakit-penyakit yang lainnya. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita mengalami kesulitan dan perekonomian. Bisa dikatakan itu adalah sakit ataupun sakit-sakit yang lainnya. Yesus dapat menyembuhkan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Bukan hanya ketika kita mengatakan, oh iya aku mengenal Yesus. Tapi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, mengenal Dia berarti kita mempercayakan seluruh aspek kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Dia sanggup menolong dan menyembuhkan setiap kita. Oleh sebab itu, mari sungguh-sungguh kita datang kepada Yesus. Di masa yang sulit ini pun, Dia tidak tinggal diam. Dia senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh menguatkan dan menyembuhkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang